Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nar. A'adzani wa iyyakum minan nar ya ibadallah. Usikum in jamaah. Salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat mereka. Ya ibadallah, ada sebuah penyakit yang penyakit ini dianggap ringan oleh sebagian orang, atau bahkan sebagian orang menikmati penyakit ini. Bahkan penyakit ini bisa mengantarkan kepada kekufuran, bisa mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyakit hati yang dikatakan dengan hasad, iri, dengki dengan kebaikan yang ada pada orang lain. Ya ibadallah, ketahuilah hasad itu adalah berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain tadi lenyap. Itu hasad. Baik lenyapnya nikmat tadi hilang begitu saja, atau nikmat tadi berpindah kepada dirinya. Ini yang dikatakan hasad, dan ini adalah yang tercela. Adapun jika dia melihat nikmat ada pada orang lain, tetapi dia tidak berkeinginan nikmat itu hilang pada orang-orang tersebut, dia hanya berangan-angan memiliki nikmat yang sama, tanpa berkeinginan di dalam hatinya nikmat tersebut hilang dan lenyap dari orang lain, maka ini tidak termasuk kategori hasad. Ini bisa dikatakan ghibthah dalam bahasa Arab, keinginan, dan ini tidak masuk tercela. Yang tercela adalah ketika tidak rela, tidak suka, tidak nyaman Allah membagikan rizki kepada orang lain yang lebih baik daripada kita. Bahkan dia berangan-angan rizki itu hilang, nikmat itu sirna dan berpindah kepada dia, atau nikmat itu hilang sama sekali. Inilah sebab salah satu dosa yang dilakukan iblis karena dia hasad kepada Adam alaihissalam. Ini pula sebab orang-orang Yahudi menjadi kufur, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, karena mereka menganggap mereka yang paling berhak untuk mendapatkan nikmat kenabian dibanding oleh orang-orang Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsadunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia sementara Allah yang telah memberikan dan membagikan rizki itu dan nikmat itu? Di dalam Quran, ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menceritakan bagaimana karakter dan sifat orang Yahudi.
Wadda katsirun minal ahli kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara. Berangan-angan kebanyakan dari ahli kitab kalau seandainya kalian kembali menjadi kafir. Kenapa? Kenapa mereka berangan-angan itu? Hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad ketika kalian mendapatkan kenabian, ketika kalian mendapatkan keimanan, ketika kalian mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ketakwaan. Inilah sebab kehancuran daripada iblis yang Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengatakan kepada dia, keluarlah engkau. Inilah sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala kutuk dan laknat orang-orang Yahudi yang sampai mereka menjadi qiradatan khafirin, sebagian mereka menjadi kera-kera yang Allah laknat. Di dalam ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menunjukkan tidak akan mungkin berkumpul di hati seorang mukmin iman yang sempurna dengan hasad. Semakin besar hasad yang ada dalam dirinya, semakin menggerogoti imannya dan melemahkan imannya. Jika imannya sudah lemah dalam jiwanya, maka lemah pula dalam beramal. Jika lemah dalam beramal, maka lemah pula dalam kebaikan. Maka ketika telah lemah dalam kebaikan, tidak ada kebaikan dalam dirinya ketika hasad ada pada hatinya. Rasulullah mengatakan, la yajtami' fi jawfil 'abdil mu'min al-imanu wal hasad. Kata Rasulullah SAW, tidak akan berkumpul di hati orang yang beriman antara iman dan hasad. Ketika iman itu ada, semakin baik iman, maka hasad harus dilenyapkan. Tapi ketika hasad itu mendominasi, hasad itu membisikkan dan terus dia ikuti, bahkan dia nikmati, maka iman dia akan rusak, bahkan amalnya pun akan menjadi rusak. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, wa iyyakumadzan, hati-hati kalian banyak prasangka. Lalu Rasulullah mengatakan, wala tahasadu, jangan kalian saling iri dan dengki. Karena Allah yang membagi, Allah yang memberikan, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Apakah kita tidak ridho dengan pembagian Allah? Ketika ada orang yang Allah lebihkan dari kita, ada orang yang Allah berikan nikmat lebih dari kita, lalu kita tidak menyukainya, lalu kita tidak meridhoinya, pada hakikatnya kita tidak ridho dengan pembagian Allah. Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatum fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang bagi kehidupan mereka di dunia. Kami yang bagi jabatannya, kami yang bagi hartanya, kami yang bagi kedudukannya, kami yang bagi semua nikmat-nikmat. Itu pembagian Allah. Jika Allah ridho membagikan terbaik untuk dia, mengapa kita tidak ridho? Apakah kita merasa pembagian Allah tidak adil? Ataukah kita protes dengan pembagian Allah? Maka itulah orang hasad pada hakikatnya bisa merusak imannya, karena dia tidak ridho dengan takdir yang Allah bagikan untuk dirinya. Apakah karena merasa dia lebih hebat? Kesombongan salah satu faktor orang hasad itu ada. Atau kelemahan iman itu menyebabkan faktor hasad itu ada. Atau kelemahan tentang tawakal. Jika orang ada Allah berikan nikmat lebih dari kita, dia tidak akan pernah merampas nikmat yang ada pada kita. Dia tidak akan pernah bisa mengambil sedikit pun apa yang telah dituliskan untuk kita. Jika orang telah beriman kepada takdir, tawakal kepada Allah, maka dia tidak akan pernah sedih dengan apa yang Allah bagikan untuk manusia. Dia tidak pernah iri, dia tidak pernah dengki. Karena iri dan dengki dengan apa yang Allah bagikan, itu bentuk daripada tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Abu Daud, wa iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulu hasanat kama ta'kulul khatab, kama ta'kulun narul hatab. Kata Rasulullah SAW, hati-hati kalian dari penyakit iri dan dengki. Karena penyakit hasad akan memakan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api akan membakar kayu bakarnya, menghilangkan kayu bakar. Karena orang yang hasad akan timbul gibah, akan timbul juga dalam hatinya fitnah, akan menjatuhkan orang lain dengan lisannya, akan mendustai, akan membuat berita bohong, akan menjatuhkan, akan menjegal, bahkan yang lebih parah lagi, dia akan menjual akidahnya hanya untuk sekedar memenuhi hasad-hasadnya. Dia pergi ke dukun, dia guna-guna orang lain. Itu faktornya hasad. Ketika hasad dia ikuti, ketika kedengkian dia ikuti, dosa demi dosa dia lakukan, sampai puncaknya agamanya dia jual. Maka Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wal hasad,
Hati-hati kalian dari penyakit hasad. Bisa jadi banyak sholat, bisa jadi banyak puasa, bisa jadi dia banyak sedekah, tapi ketika dia hasad kepada orang lain, amal sedekahnya, amal sholatnya Allah gugurkan karena dia berbuat dosa dan hasad kepada orang lain. Maka Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, wa iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulu hasanat kama ta'kulun naru hatab. Hati-hati kalian dari penyakit hasad, iri dan dengki. Karena penyakit iri dan dengki itu akan memakan kebaikan, menghilangkan kebaikan, sebagaimana api akan memakan kayu bakar dan menjadi hangus. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Subhanahu wa taala. Harusnya sifat seorang mukmin adalah mencintai kebaikan buat saudaranya. Jika saudaranya dapat nikmat, dia senang. Jika saudaranya mendapatkan kebaikan, dia bahagia. Bukan malah dia iri, sempit hati. Maka itu kata para ulama, tidak pernah aku melihat orang yang zalim, tapi dia seperti orang yang terzalimi, sebagaimana orang yang hasad. Perhatikan ini. Tidak pernah aku melihat, kata para ulama, orang yang zalim, padahal dia zalim, tapi posisi dia seperti orang yang terzalimi, sebagaimana orang yang hasad. Bagaimana maksudnya? Orang yang terzalimi itu orang yang sempit, orang yang risau, orang yang gelisah. Orang yang hasad itu adalah orang yang sempit hatinya, orang yang paling risau, orang yang paling tersiksa jiwanya. Ketika orang lain melihat orang lain nikmat, dia sempit jiwanya. Maka tidak ada perbuatan zalim yang menyiksa diri sendiri sebagaimana hasad menyiksa hatinya. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan sifat orang mukmin dalam Quran di surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menggambarkan bagaimana harusnya hati seorang mukmin dengan saudaranya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka beriman dan berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah dahulu beriman. Fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kau jadikan di hati kami ini dengki, iri kepada orang-orang beriman. Innaka ra'ufur rahim, engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Hasan Al-Basri, "Ma khala jasadun minal hasad walakin mu'min yurabbil iman." Tidak ada satu jasad pun yang selamat dari hasad. Artinya, semua dari kita pasti akan terbisikkan di telinganya dari syaitan untuk hasad, iri dan dengki. Tetapi tidak semua bisa terpengaruh dengan bisikan itu. Orang mukmin akan menepis dalam dirinya. Orang mukmin akan menghilangkan dan berusaha memperbaiki hatinya. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada satu jiwa pasti akan diselipkan dan dimasukkan rasa hasad tadi. Tapi bagaimana dia mengontrol jiwanya? Apakah dia bisa menepisnya, atau dia mengikutinya, atau bahkan dia membenarkannya, atau bahkan dia memohon kepada Allah perlindungan sehingga dia tidak mendapatkan hasad dalam dirinya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ya Rabb. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin, ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hasad itu akan terbetik di setiap jiwa, tapi jiwa orang mukmin akan menepisnya dan menghilangkannya. Hasad tidak akan pernah bisa menghalangi nikmat. Jika Allah sudah memberikan nikmat kepada seseorang, sebesar apapun dia hasadnya, dengkinya, maka tidak akan pernah nikmat itu hilang kecuali dengan izin Allah. Maka pada hakikatnya, hasad adalah sifat yang tidak bermanfaat, hanya menyiksa diri sendiri dan menyusahkan hati sendiri.
Dari itu, para ulama menjelaskan bagaimana caranya jika di hati kita terjangkit penyakit hasad. Yang pertama, kalau kita merasa iri dengan orang lain yang telah Allah berikan kebaikan kepada dia, maka yang pertama adalah yakini takdir. Yakini takdir bahwasannya ini pembagian Allah. Pembagian Allah itu adil. Allah tidak akan membagikan sesuatu yang tidak adil. Apakah saya tidak ridho dengan pembagian Allah? Apakah saya menganggap pembagian Allah itu zalim? Dan Allah akan memberikan kepada hambanya kebaikan sesuai kadar hambanya. Allah mengatakan dalam Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Law basatallahu rizqa li ibadihi." Kalau seandainya Allah bentangkan rizki kepada seluruh hambanya, la baghaw fil ard, mereka akan merusak di muka bumi. Walakin, akan tetapi, yunazzilu, Allah turunkan rizki biqadarin, sesuai kadarnya. Allah berikan manusia sesuai kadarnya, sesuai kadar imannya, sesuai kadar ketakwaannya, sesuai kadar manfaat dan mudarat untuk dia. Maka ketika Allah berikan itu kepada dia, dia harus beriman kepada Allah dan ridho dengan pembagian Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'di darajat liyattakhidha ba'dhuhum ba'dha sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka yang membagi rahmat Allah? Artinya, apakah mereka ikut campur tentang pembagian Allah? Kalau Allah bagi, kenapa kau marah dan tidak suka? Apakah kau ikut campur dengan pembagian Allah? Nahnu qasamna bainahum, kata Allah, kami yang membagi di antara kalian ma'isyatahum, kehidupan kalian, fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di dunia dan akhirat. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'di darajat, kami angkat sebagian mereka dari sebagian yang lain derajat. Yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, di antara cara menghilangkan hasad adalah berusaha memuji orang yang sedang diiri, karena itu menepis. Jangan membiarkan setan masuk ke dalam hati kita untuk mencela, untuk menjatuhkan, untuk menggibahi. Tapi usahakan lawan setan dengan katakan dia orang baik, dia pantas mendapatkan kebaikan itu, dia lebih baik dari saya. Karena inilah salah satu terapi menghilangkan kesombongan dan ketidakridhaan terhadap pembagian Allah di dalam hati seorang mukmin. Ya ibadallah, adapun bagi orang yang dihasadkan, yang diirikan, bagaimana sikap dia? Apakah dia perlu khawatir dengan orang-orang yang hasad? Apakah perlu cemas dengan orang-orang yang hasad? Ketahuilah, sebesar apapun hasadnya mereka, sebesar apapun dengkinya mereka, mereka tidak akan bisa mengambil takdir yang telah Allah takdirkan untuk kita. Mereka tidak akan bisa merubah takdir yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia dan jin berkumpul di satu tempat, ingin memberikan mudarat kepada dirimu, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepada dirimu kecuali yang telah Allah tuliskan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, takdir kita telah tertulis. Mereka tidak akan pernah bisa menggantikan takdir kita. Yang kedua, banyak membaca doa kepada Allah. Di antaranya doa mengatakan di dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Baca doa ini. Seiri dengkinya dia, memakai dukun yang terhebat pun, kalau doa ini sudah kita baca, maka tidak akan pernah memudaratkan kita. Juga dalam hadis Rasulullah SAW berdoa dalam hadisnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan makhluknya. Baca doa ini, zikir ini sebanyak-banyaknya. Maka hasadnya orang hasad tidak akan merugikan kita, kecuali hanya merugikan dirinya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Imus shalah.